Konsennya Kang Farhan nih ya, kalau di Komisi 1, mitra yang paling sering ya mungkin mendapat masukan, kritik dari Kang Farhan berarti selain Pak Prabowo, Kemenhan. Kemenhan. Kenapa? Bukan kritik lah ya, tapi saya senyuhun kena gitu, saya banyak demandnya kepada Kementerian Luar Negeri, karena salah satu tugas paling penting dari Kementerian Luar Negeri adalah perlindungan warga negara dan badan hukum Indonesia. Itu sangat penting. Saking pentingnya sampai kita meminta agar direktur perlindungan ini dinaikkan dari eselon 2 jadi eselon 1. Gitu. Bahkan kita punya seorang duta besar di Malaysia, Pak Hermono. Ya, Pak Hermono itu salah satu duta besar terbaik yang kita miliki, yang mengerti betul bagaimana cara memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. Di Malaysia teh jumlah populasinya 45 jutanya. 2 jutanya orang Indonesia. TKI tah. Jadi kalau ada yang bilang, saya kalau ke Kuala Lumpur saya pulang ke kampung, ya dari dia orang Subang, orang Indramayu, berarti itu orang Tegal, berarti orang Sukabumi. Kang Agus, Pak Hermono dubesnya hebat. Siap, Pak. Saya mau baca lagi interaksi dari pendengar PR. Kang Agus, Kang Farhan, bagaimana dengan konsep tentara cadangan dari masyarakat? Komcat. Komcat paling keren itu Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu ketika mendapatkan gelar Letnan Kolonel tituler, yaitu artinya menunjukkan bahwa dia teh jadi duta Komcat lah ya. Nah, sebagai duta Komcat saya menang pangkat Letnan Kolonel dan itu resmi. Sehingga Deddy Corbuzier teh bisa ngomong ke barudak, "Hei barudak, saya mah geus bukan ABCD." Tahu ABCD? Apa tuh? Abri bukan cepak doang. Saya mah abrinyaan school ya. Saya mah abrinyaan enak mah. Iya. Gitu ya. Nah, Komcat itu harus serius karena bagaimanapun juga Komcat adalah upaya untuk menambah sumber daya manusia cadangan untuk TNI, di mana fungsi untuk pertahanan keamanan. Dulu banget zaman Bung Karno namanya Wanra. Perlawanan Rakyat. Tetapi kemudian oleh PKI diubah menjadi Angkatan Kelima, maka oleh TNI AD dibantai kabeh. Srot. Tapi pada akhirnya itu jadi kontroversi juga. Heula kalem. Oke. Sejarah dahulu. Oke. Dibantai, srot. Walaupun sebetulnya sudah ada Tugu Angkatan Kelima. Nyata di Tugu Tani di Jakarta. Perhatiin nggak? Dia petaninya, ayah istrina kan, ngesot di handap. Si petani teh mau bedil, petani naon tuh mau bedil, jelas kan? Oke. Itu teh Angkatan Kelima itu teh, ya. Nah, Wanra kemudian berubah menjadi Hansip, pertahanan sipil. Jadi sebetulnya Hansip yang sekarang jadi Linmas teh kudu nama Komcat. Tapi gagal. Ya, karena ketika diserahkan pembinaannya kepada Pemda salah-salahan we gitu. Karena Pemda sudah punya Satpol PP. Bahkan kemudian diserahkan kepada masyarakat, geus lah ini mah iurannya kanggo Linmas. Jadi tidak berdaya isi. Maka pemerintah kemudian membuat sebuah Komcat dengan anggaran yang serius, direkrut, dikasih pendidikan bela negara, dan dikembalikan ke masyarakat untuk suatu saat nanti bisa diaktifkan kembali. Gitu Komcat teh. Jadi penting itu. 500.000 Komcat targetnya akan dicapai, sehingga apabila ditambah dengan jumlah tentara aktif plus Komcat, kita akan punya 1 juta orang siap perang. Oke. Tadi tuh yang menarik, ada kontroversinya di balik itu. Karena ada yang tanya juga nih, Kang Abdul namanya, salam sehat. Ingin tanya tentang Deddy Corbuzier dapat pangkat letkol tituler itu. Saya tanyakan tentang apakah itu nanti ada honornya, ada jaminannya, sedangkan kerjanya ngapain? Ada. Sama seperti Idris Sardi. Iya. Idris Sardi juga. Pelawak Tarsan juga. Itu semua pangkatnya tituler. Kalau mungkin karena belum banyak terekspos ya beberapa, karena katanya ini karena Deddy Corbuzier bukan kontroversi lahnya. Kita kan ngomong sangeunah-nah naon gitu. Sementara kalau kita ngelihat Pak Tarsan, ngelihat Pak Idris Sardi teh, Pak Tarsan juga. Pak Tarsan teh tituler kopral kepala kalau nggak salah. Jadi dia teh berhak pakai baju tentara, ngalawak, bobodoran itu berhak. Oke. Berhak. Jadi sebetulnya tidak perlu jadi kontroversi. Gak harus, ini mah hanya karena Deddy sosok yang kontroversial aja. Coba kalau bukan Deddy ya? Iya.
Makanya saya ngomong ke teman-teman wartawan, saya belum pernah ngobrol ketemu Dedi sejak dia diangkat jadi tituler. Saya cuma mau ngingetin, saya mah idola Kak Dedi, sama seperti jutaan orang idola pada Dedi. Dengan Dedi menjadi seorang letnan kolonel, maka tingkat keidolaan saya kepada beliau meningkat. Karena apa? Beliau jadi panutan saya. Dia harus menunjukkan kepada kita bagaimana caranya menjadi patriot bela negara. Dengan gaya hungkul, pakai baju seragam penuh ketat. Iya dong. Iya. Ya. Oke. Bahwa dia tuh sekarang menunjukkan bahwa sebagai sosok patriot bangsa tidak hanya berawak gede dan siap gelut dengan siapapun, karena ada pembinaan yang mesti dilakukan. Pembinaan pertama adalah keluarga. Saha eta istri asup Persit, Persatuan Istri Tentara, dan ada ketentuan-ketentuan tersendiri terhadap anggota Persatuan Istri Tentara. Aya kudu make baju hijau muda. Sehari-hari tidak boleh menggunakan baju yang di bawah, di atas lutut. AWT Persit mah. Gitu. Jadi tidak mungkin kita akan menemukan istrinya Deddy Corbuzier nanti kemana-mana pakai bikini gitu, temenan. Nah, istri tentara. Ada tuh dia kalau sudah dibuat. Aturannya clear bos, itu bos. Ya aturannya kita. Dan saya yakin Dedi pasti akan ikutin itu. Dan saya yakin itu bisa kita jadikan sebagai panutan. Saya mah nggak bela Dedi dalam hal ini. Tegas langsung ya. Kang Adi Fadila, Kang Farhan, apakah Bandara Nusawiru di Cijulang bisa jadi pangkalan pertahanan, terutama untuk wilayah selatan yang berbatasan dengan zona ekonomi yang eksklusif, mengingat banyak kapal asing melintas juga? Nusawiru. Bandara ya? Bandara. Di Pangandaran. Iya. Ya, Kelak Kalem. Itu mah untuk tujuan komersil. Kita punya Subang, Kalijati. Nah, itu akan diperkuat menjadi salah satu pangkalan militer. Gitu. Cuman kalau kita bangun terus diisi naon pesawatnya. Iya juga. Kalau mah bro. Kang Yayat, Kang Farhan, apakah tidak bisa dibuat satu badan keamanan laut yang terintegrasi supaya nggak tumpang tindih atau nggak? Nggak bisa. Itu tujuannya Bakamla mau dibikin jadi terintegrasi, tapi nggak mau berintegrasi. Kayak kemana gitu? Ya, kan Bakamla tujuannya adalah Pak Jokowi 2017 menegaskan lagi harus terintegrasi. Cek Pak Jokowi teh. Terusnya cek bea cukai, cek imigrasi, cek KPLP, cek KKP, cek BRIN, cek TNI AL, cek polisi udara air teh. Ya Pak, oke Pak, siap, laksanakan perintah. Kami akan diskusikan. Diskusi ya guys, 5 tahun terus angges. Karena masing-masing punya ego sektoral. Apakah tidak bisa dihilangkan oleh ego sektoral? Jangankan sama saya, presiden wae tetera. Jadi harus gimanain itu? Harus ada sebuah upaya untuk melakukan terobosan administrasi. Nggak cuma perintah, terobosan administrasi teh kieu. Hei, gila, kumaha carana Bakamla bisa gabungin KPLP, padahal secara lembaga KPLP jauh lebih besar daripada Bakamla, 3 kali lipat lebih besar. Siga kila ini PRFM 107,5, gede dong. Tiba-tiba datang 8,4 Radio Persib mengatakan, "Hai PR, Persib lebih besar dari PR." Ngaranna mah, tapi kan asetnya gede dari DPR. Kumaha lamun kita gabung? Mikir tuh. Iya. Iya. Sarua gitu. Iya juga. Tapi kan konteksnya ini lembaga negara, Kang Farhan. Artinya apapun yang disampaikan. Lembaga negara lebih ribet lagi. Maksudnya apapun yang disampaikan presiden harusnya ikut. Iya, gitu. betul. Tetapi kalau perintah presiden main diikutin buta tanpa menggunakan administrasi yang benar, akibatnya apa? Terjadilah kasus korupsi satelit komunikasi pertahanan yang kita bongkar tanggal 7 Desember tahun 2021. Akibatnya naon? Dirjen Pertahanan, potensi pertahanan, zamannya Pak Ria Mizar jadi tersangka. Kemudian juga dengan 3 orang pengusaha swasta yang membantu. Karena waktu itu perintah presiden jelas, selamatkan orbit satelit BT-123 yang menggunakan satelit L-band. Selamatkan, perintah presiden loh. Maka karena itu tentara hungkul, yuk perintah paling tertinggi laksanakan tanpa memperhatikan administrasi. Korupsi bos jatuhnya. Ya, kalau resahan abdi sareng Pak Mahfud MD terang pisan kasusnya itu. Karena tadi sudah disinggung Panglima tertinggi dan Panglima, kita ada
Laksamana TNI Yudo Margono ya. Ya, tapi sebelumnya saya simpulkan dulu bahwa masalah perlindungan warga negara oleh Kementerian Luar Negeri dan Badan Hukum di Indonesia, serta masalah diplomasi internasional sampai kita sukses menyelenggarakan G20 sehingga Rusia datang dan Ukraina tewari datang, ya, menunjuk, dan Amerika, Cina kabeh datang. Bahkan ada pertemuan bilateral antara si Biden dengan si Jinping, itu menunjukkan bahwa kita berhasil menjadi salah satu negara paling hebat dalam berdiplomasi secara internasional. Oke. Keren eta. Bahkan Pak Jokowi wawanianan datang ke Ukraina terus ke Rusia. Emang Putin menyerang Ukraina, wani datang ke Kiev, tuan. Joe Biden ngebelaan Ukraina, wani datang ke Ukraina. Pak Jokowi, gue samperin, anjir tuh mana lah Ukraina. Wanian tuh, wanian. Ya itu bagian dari sejarah yang perlu ada tanggapan dari warga ya. Iya. Nah itu ya, tapi kalau masalah Panglima silahkan sekarang. Kita masuk ke TNI lagi, lebih rame. Ke TNI lagi. Ini tadi ada yang tanya juga ke PRFM, bahkan sudah ada yang baru begitu kan. Tapi kalau mengomentari sedikit apa yang sudah dilakukan Jenderal Andika Perkasa atau kemudian nanti Pak Yudo akan menjalankan itu, karena kan dari awal langsung tuh kayaknya apa ya, campaign yang paling viral itu salah satunya adalah sinergitas TNI Polri, sinergitas TNI Polri. Kemarin juga dalam satu acara Pak Listio Sigit ya, itu dikenakan brevet merah gitu, yang ini apa memang itu salah satu campaign besarnya? Sangat, karena di tahun 2020 banyak sekali terjadi bentrokan TNI Polri yang menimbulkan korban nyawa. Itu masalah itu di Cipayung, Jakarta Timur, di Makassar, di Jawa Barat, di mana deui gitu. Itu sampai bakar-bakaran markas kan, kejar-kejaran dan sebagainya, tembak-tembakan. Padahal kita butuh mereka untuk bersatu. Kenapa? Karena ada beberapa masalah keamanan dalam negeri yang harus dipimpin oleh Polri, tetapi membutuhkan bantuan TNI. Contohnya memberantas jaringan teroris di Poso. Yang melakukan memimpin operasinya adalah polisi, tapi yang melaksanakannya Koopsus. Koopsus teh gabungan dari Kopassus, Marinir, jeung Kopasgat. Gitu. Ya. Jadi memang kudu eta teh. Harus secara simbol itu harus gitu. Dan kita harus memberikan penghargaan kepada Pak Tito serta Pak Hadi yang memimpin upaya atau menginisiasi upaya sinergitas ini gitu. Dan Pak Yudo Margono sebagai seorang Panglima TNI sekarang sudah tidak perlu diragukan lagi mengenai semangat sinergitasnya bersama Polri, karena sudah dia lakukan sejak tahun 91 ketika dia menikahi seorang polwan. Jawaban itu viral ya waktu di parlemen ya. Parlemennya. Itu viral jawaban itu sampai kemana-mana apa yang disampaikan oleh Pak Yudo. Oke.